Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk join di pertemuan kita yang terakhir atau yang kelima dengan topik membahas negara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gabriel Kanto Kurniawan sebagai moderator, dan saya berasal dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Di topik kali ini ialah membahas negara. Saya mengambil negara Cina karena negara ini salah satu negara terbesar di dunia dan salah satu negara yang ekonominya juga sangat besar. Wilayah Cina yang luas juga memberikan beragam pemandangan alam yang indah. Tempat wisata terindah di Cina akan memanjakan mata dengan keindahan alam yang membentang dan eksotisnya kebudayaan di sana. Tak sedikit istana megah yang dikunjungi oleh para wisatawan di Cina. Banyak tempat wisata terindah di Cina yang wajib dikunjungi seperti landscape Karts yang indah di Guilin dan Yangshuo, hingga pilar terjal di Shangjiajie, dari pegunungan pelangi di Changye hingga dataran tinggi suci Tibet. Keindahan di Tiongkok, Cina juga bisa disebut Tiongkok, yang beragam sama mengesankannya dengan budaya kunonya yang terjaga. Cina memang terkenal dengan sejarah dan pemandangan alamnya yang mendalam. Banyak wisatawan yang tertarik untuk melakukan perjalanan menjelajahi sejarah Tiongkok. Salah satu tempat wisata yang terkenal di sana ialah yang pertama itu Museum Situs Mausoleum Kaisar Qin Shi Huang. Di tempat itu melihat jajaran patung para prajurit terakota dan kuda Qin Shi Huang. Secara historis, Mausoleum Kaisar Qin Shi Huang dikenal sebagai Taman Lisan dan merupakan makam kekaisaran terbesar di Tiongkok dengan benda-benda terkubur dan termahal. Dan yang kedua yaitu The Forbidden City. The Forbidden City atau kota terlarang memiliki nama lain yaitu Kukugong Former Place, merupakan jantung istana Cina. Ini adalah kompleks istana Cina kekaisaran dari dinasti Ming dan Qing 1368 dan 1912 di Beijing, Cina. Melansir dari China Highlights, The Forbidden City termasuk salah satu dari 5 istana terpenting di dunia. Ini layak menjadi tempat wisata terindah di Cina yang wajib dikunjungi, menampilkan esensi dan puncak arsitektur tradisional Tiongkok yang cocok untuk ibu kota negara terbesar di dunia. Dan Cina juga terkenal di dunia yaitu tentang tembok besar yang ada di Tiongkok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tentang negara Cina. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, jika memang tidak ada yang bertanya, kita akan ke peserta selanjutnya, yaitu Abdul Syah. Apa tuh? Lona mau bertanya apa, Lon? Luas negara Cina. Luas negara Cina sendiri ya. Baik, untuk luas negara Cina ialah 9.597 juta kilometer persegi. Apakah terjawab? Reksi? Terima kasih di atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita ke peserta selanjutnya yaitu Syahib. Silahkan perkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Gabriel atas kesempatan yang diberikan.
Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Syahid dari SMK Negeri 2 Semen Kelor. Pada kali ini saya ingin mendiskusikan tentang negara yang saya pilih adalah Jerman. Jadi Jerman ini adalah negara yang memiliki sejarah cukup kelam pada tahun-tahun sebelumnya. Jerman secara resmi disebut sebagai Republik Federal Jerman. Jerman adalah negara di Eropa yang berbentuk federasi. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, dengan luas 357.021 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 84 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa karena memiliki penduduk yang dapat terbilang cukup banyak. Jerman menjadi negara penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan, serta menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia. Ya, mungkin sekian dari saya tentang negara Jerman. Mungkin dapat saya kembalikan ke Gabriel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saib atas pemaparan tentang Jerman. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, saya ada satu pertanyaan untuk Syahib. Tadi Syahib membahas Jerman ya. Untuk Jerman sendiri, sistem pemerintahannya apa ya? Seperti yang baru dijelaskan, Jerman itu memiliki sistem pemerintahan federasi dan tergabung ke dalam suatu kelompok yaitu bernama Uni Eropa. Oke, baik, terima kasih. Oke, jika tidak ada lagi, saya akan lanjut ke Lona. Apakah Anda siap? Silakan memperkenalkan diri. Siap. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Olna Santibian dari SMA 2. Baik, di sini negara yang saya pilih adalah negara Afrika. Negara ini benua hitam. Lon, kenapa? Apakah ada kendala? Oke. Oh, nih. Baik, negara yang saya pilih adalah Nigeria. Karena Nigeria adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di benua Afrika. Yang kedua, negara ini juga memiliki lebih dari 200 bahasa asli yang digunakan di seluruh negeri. Yang ketiga adalah media sosial sangat populer di Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara yang paling maju di Afrika. Sekitar 75% dari total penduduk menggunakan media sosial secara rutin. Uniknya, mayoritas masyarakat lebih menggunakan smartphone dibandingkan komputer atau laptop. Yang keempat yang memiliki suka terhadap negara Nigeria adalah rumah Bagio adalah pengekspor minyak terbesar di dunia. Sudah? Oke, baik. Terima kasih Lona atas penjelasan negara Nigeria.
Untuk sekarang terima kasih. Untuk sekarang kita akan ke peserta terakhir yaitu Reksi, silahkan. Masih ada pertanyaan. Bentar dulu. Oke, kita kasih pertanyaan apa? Pertanyaan untuk Lona. Tadi kan disebutkan Afrika merupakan negara hitam. Nah, kenapa itu disebut negara hitam? Dia mengambil Nigeria. Oh, Nigeria. Oh, Saya kasih. Oke. apa tadi? Kenapa Nigeria? Kenapa? Kenapa Nigeria disebut sebagai benua yang hitam? Karena dia tinggal di benua Afrika. Soalnya orang-orangnya hitam semua. Ah, Oke. Hitam. Oke, apakah terjawab, Reksi? Oke, baik. Jika terjawab mungkin giliran Reksi, silakan untuk melanjutkan dan memaparkan materi tentang negara. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Perkenalkan, nama saya Reksi Anggara Marita. Saya dari sekolah kesehatan Hati Konselor. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit informasi mengenai negara Timor Leste. Jadi, negara Timor Leste ini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara. Jadi Pulau Timor yang berada di sebelah utara benua Australia ini dimiliki oleh dua negara, yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Jadi sebelum merdeka, Timor Leste ini merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia dengan nama Provinsi Timor Timur. Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada tahun 20 Mei pada tanggal 20 Mei tahun 2002 dan menetapkan kota Dili sebagai ibu kotanya. Jadi Timor Leste ini memiliki luas sebesar 14.874 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.413.958 jiwa dengan estimasi pada tahun 2021. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah etnik Austronesian atau Malayos Polinesian dan beragama Katolik Roma sekitar 96,9%. Bahasa Timor Leste adalah bahasa Tetun dan Portugis. Pertumbuhan penduduk Timor Leste adalah 2,32% pada tahun 2018. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Reksi atas pemaparan materi tentang negara. Mungkin untuk teman-teman apakah ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada kita tutup saja untuk pertemuan hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir kita, dan semoga apa yang sudah di sharing teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di lain hari. Semoga kita diberikan kesehatan dan dapat sukses di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.